Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifat Roman Salim. Saya dari kelas Ekonomi Makro. Nah, di sini dalam pembuatan video saya akan membahas permintaan dan penawaran uang. Yang pertama itu ada pengertian uang. Nah, pengertian uang sendiri ini dibagi tiga. Ada menurut ekonomi tradisional, menurut ekonomi modern, dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Nah, apa sih menurut ekonomi tradisional? Uang ini sebagai alat barter atau alat tukar. Pada zaman dahulu itu uang kertas atau uang logam itu belum ada. Jadi dia untuk memenuhi kebutuhannya mereka melakukan barter seperti nasi dengan garam. Ya, apa yang mereka butuhkan akan mereka tukar dengan barang-barang yang mereka punya. Yang kedua ada ekonomi modern. Nah, pada pengertian di ekonomi modern ini uang itu bukan cuma jadi pembayaran untuk barang dan jasa. Uang ini bisa membayar utang ataupun uang juga bisa menjadi tolak ukur suatu kekayaan seseorang. Lalu ada menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Nah, pengertian dari sini itu uang sebagai pembayaran yang sah. Nah, untuk di Indonesia kita menggunakan mata uang rupiah, ya kan. Nah, ini itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Selanjutnya ada sejarah uang. Yang pertama itu ada prabarter. Pada zaman ini manusia itu masih memenuhi kebutuhannya dari alam. Semuanya tergantung dengan alam. Jika sumber daya alamnya sudah menipis, maka manusia ini akan berpindah untuk mencari tempat baru yang sumber dayanya masih melimpah. Nah, setelah itu ada zaman barter. Pada zaman ini seperti saya tadi bilang, manusia udah memiliki kebutuhannya meningkat. Jadi mereka kebutuhannya itu meningkat terus bertambah banyak. Jadi mereka butuh nasi, butuh pakaian. Jadi yang mereka punya akan mereka tukar untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketiga ada munculnya uang barang. Pada tahap ini manusia itu dia mulai berpikir tuh untuk transaksi dengan lebih mudah. Jadi mereka kayak menukar kambing gitu, terus kulit hewan, itu tuh bisa dinamakan juga dengan uang barang. Yang selanjutnya ada tahapan uang logam. Pada tahapan ini manusia itu udah mulai mengenal adanya uang. Tapi pada saat ini, pada tahapan ini tuh uang itu cuma dari emas, perak, dan perunggu. Jadi ya koin-koin doang, nggak ada uang kertas. Nah, pada tahapan uang kertas, ya seperti kita sekarang, kita udah megang lembaran 50.000, 100.000, 20.000. Nah, uang kertas ini juga memudahkan kita untuk pembayaran yang lain-lain. Nah, fungsi uang ini ada dua. Pertama itu ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi aslinya itu ada alat tukar, terus alat hitung, dan alat penyimpanan. Alat tukar itu kayak kita itu mau nukar lah sesuatu. Terus kalau alat hitung, kita bisa menghitung uang itu dari mana. Terus alat penyimpanan, kita mau menyimpan uang dari mana. Terus ada fungsi turunan. Uang itu sebagai alat pembayaran sah. Nah, sudah jelas seperti yang tadi saya jelaskan, uang itu bisa buat membayar sesuatu, yaitu barang dan jasa atau membayar utang dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu adalah alat menimbun kekayaan. Nah, di sini itu kita bisa menabung setiap bulannya di bank. Jadi kekayaan kita tuh terus meningkat. Terus yang ketiga ada pergerakan ekonomi. Jadi kalau uangnya ini menguat atau melemah, kayak dolar terhadap rupiah. Kalau rupiahnya nguat, berarti dolarnya lagi turun. Kalau dolarnya kuat, berarti rupiahnya turun, anjlok. Nah,
Di sini tuh ada jenis-jenis uang. Yang pertama ada bahan pembuatannya. Bahan pembuatannya itu seperti uang 100 rupiah, 500 rupiah, 50 rupiah, dan 1000 rupiah. Biasanya uang logam yang dipakai untuk nominal-nominal kecil. Terus kalau uang kertas itu ya yang besar-besar seperti 1000, 5000, terus ada 20.000. Nah, yang kedua itu ada nilainya. Jadi nilainya itu sama dengan nominalnya. Jadi intrinsik dan nominal itu sama. Ya 50.000 ya 50.000, 100.000 100.000. Yang ketiga ada lembaga yang menerbitkan. Nah, karena uang kartal itu diterbitkan oleh Bank Indonesia. Terus uang giral diterbitkan oleh Bank Umum. Nah, uang giral itu ada bentuknya, yaitu cek dan giro. Lalu yang keempat ada kawasan. Ada beberapa mata uang yang hanya digunakan di kawasan tertentu seperti euro, terus rupiah yang di kawasan kita doang. Kalau euro kan di Eropa doang tuh. Nah, next ada syarat-syarat uang. Yang pertama itu ada jaminan. Nah, uang ini bisa dijamin gak nih keasliannya gitu. Yang kedua, uang itu bisa diterima gak sama semua orang. Jadi kayak bisa gak nih uang ini buat beli ini, buat bayar ini, nah gitu. Terus yang ketiga ada nilainya stabil. Nah, uang ini tuh jadi nggak naiknya cepat, turunnya cepat gitu. Jadi ya stabil-stabil aja uangnya. Yang ketiga ada mudah disimpan. Jadi ukuran si uang ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi ya mudah disimpannya. Terus yang ketiga juga mudah dibawa. Ya seperti tadi, dari tangan ke tangan itu bisa mudah. Jadi kayak buat ngasih ke orang juga gampang. Yang keempat, yang ke berapa nih? Keenam itu ada durability. Jadi ketahanannya dan kuatannya. Jadi nggak gampang robek. Terus yang ketiga, yang ketujuh mudah dibagi. Jadi kayak kita misalnya ada barang 80.000, terus kita bayar 100.000. Nah kan kalau nggak ada uang pecahan lain selain 100.000, 50.000, kan susah juga buat kembaliannya. Jadi sebisa mungkin ya pasti ada pecahan-pecahan lainnya. Nah, di dalam uang juga ada mempunyai teori. Nah, pertama itu ada teori statis. Nah, teori statis ini apa aja sih? Nah, di dalam teori statis itu ada teori metalisme yang diberikan oleh KMAPP yang berbunyi uang itu bersifat seperti barang dan nilainya tidak dibuat-buat. Jadi ya kalau uang itu segitu ya segitu aja. Terus ada teori konvensi oleh Divanzati dan Montanari. Uang dibuat atas dasar mufakat untuk transaksi lebih mudah. Jadi gara-gara transaksi yang semakin ribet, jadi dibuatlah uang untuk memudahkan transaksi tersebut. Yang ketiga ada teori nominalisme. Uang diterima atas daya belinya. Jadi kayak ya uang ya bisa diterima kalau ada harganya gitu. Nah, terus ada teori negara. Uang yang dibuat untuk pembayaran yang sah karena ada undang-undang yang mengatur dan disahkannya sebagai alat tukar. Nah, seperti yang pertama-tama saya bilang ada di undang-undang yang sudah disebutkan. Lalu ada di yang kedua itu ada teori dinamis. Nah, di dalam teori dinamis ini ada teori kuantitas oleh David Ricardo. Yaitu dia mengatakan kuat dan lemahnya uang tergantung dari jumlah uang yang beredar. Jadi semakin banyaknya uang yang beredar, maka semakin lemah. Kayak begitu. Terus ada teori kuantitas dari Irving Fisher. Nah, dia berkata tuh nilai uang dipengaruhi oleh kecepatan peredaran uang, barang dan jasa. Jadi semakin cepat peredarannya, maka uang semakin kuat. Terus ada teori persediaan kas, teori yang melihat jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang, jadi ya ditimbun gitu. Lalu ada teori ongkos produksi, nilai uang peredaran berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Lanjut. Nah, di sini tuh ada permintaan uang. Permintaan uang itu ada 3 motifnya. Yang pertama ada motif transaksi. Motif transaksi ini ya tadi untuk pembayaran kayak gitu-gitu. Terus yang kedua ada motif berjaga-jaga.
Jadi motif berjaga-jaga ini kayak kita nyimpan uang untuk kebutuhan yang tidak terduga seperti sakit ataupun eh, ada hal-hal tertentu gitu. Terus yang ketiga ada motif spekulasi. Motif spekulasi ini kita bisa merubah uang jadi kayak kita beli saham gitu. Nah, itu masuknya ke motif spekulasi. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi permintaan uang? Yang pertama itu ada suku bunga, tingkat harga, dan pendapatan nasional real. Nah, apa aja sih bentuk penawaran uang? Tadi kan permintaan tuh, sekarang ke penawaran uang. Yang pertama itu ada uang inti atau M0. Uang itu yang dicetak baik kertas maupun logam oleh perum peruri yang diperedarannya diatur oleh Bank Indonesia. Nah, perum peruri ini yang mencetak uang-uang tadi. Yang tadi 50.000, 100.000, nah itu dibuat oleh perum peruri. Terus peredarannya itu diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia. Yang M1, penawaran uang M1, uang karta dan uang giral yang dikeluarkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek dan bilet giro. Nah, pada M1 ini ada lagi nih bentuk-bentukannya yaitu cek dan giro. Lalu M2 karena ada tambahannya dari M1 yaitu tabungan dan deposito berjangka di bank umum yang dikenal dengan uang kuasi. Nah, uang kuasi ini yang seperti tabungan dan deposito berjangka. Tapi ini dikeluarkannya oleh bank umum, ya bank biasa-biasa aja gitu, bukan Bank Indonesia. Lalu yang M3 penawaran uang ada tambahan dari M2 yaitu deposito dan tabungan berjangka pada lembaga keuangan lainnya. Nah, bedanya itu kalau tadi oleh bank umum, kalau ini adalah lembaga keuangan. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan presentasi yang kurang baik. Terima kasih.